Perkenalkan, nama saya Tri Indah Rismawarni, NIM 181041670, kelas manajemen A3 pagi, mata kuliah perilaku konsumen, dosen Adi Mursalin, SEMM. Sini saya akan menjawab tugas minggu lalu. Yang pertama, apa judul artikel di atas, siapa penulis artikel tersebut, apa yang dibahas dalam artikel tersebut. Judul artikelnya, Impact of Social Media on Buying Behavior of Customer with Special Reference. Yang kedua, artikel tersebut membahas tentang efek dari pengguna media sosial terhadap sikap perilaku konsumen. Question 1. Do you use social media? Yes, I do. Number 2. Do you use social media for get the information, get friends, communication with others, and share my daily life activity. Number 3. Type of social media you use: Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram. Number 4. Do you pay attention to advertisement on social media website? Yes, sometimes. 5. Do you trust social media? I trust, but I choose to trust from original account. Number 6. Social media influencer you buying discussion: skincare and clothes. Example, hoodie to t-shirt, pants, and. Number 7. What is your branded source of information for your buying discussion? Information of account or website, review, customer, and testimony. Number 9. Do you feel social media helps in your buying decision? Yes, very help. Number 10. According to you, what is the role of social media in promotion product? Every social media use has the right to inspire anything, including the promotion of product according to applicable regular, not racist, not pornography element. Nomor 11. Apa kesimpulan dari artikel di atas? Kesimpulannya, motif penelitian ini dipicu oleh minat pribadi tentang bagaimana perilaku konsumen telah berubah di era digital, khususnya di media sosial. Jumlah informasi yang tersedia bagi kami meningkat setiap hari. Akibatnya kami sangat terpapar dan mencapai berbagai aspek informasi melalui media sosial yang tersedia bagi kami di internet. Aksesibilitas dan transparansi di tawaran media sosial telah menyebabkan perubahan dalam cara konsumen mempromosikan diri mereka di pasar saat ini, di mana tidak dapat dihindari dan perlu bagi perusahaan untuk melengkapi dengan pola pikir pemasaran yang baru. Inti dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa, kapan, dan bagaimana media sosial berdampak pada proses pengambilan keputusan konsumen dari dalam teori maupun praktek. Ada banyak sekali laporan yang berkaitan dengan pemasaran sosial media yang terutama ditujukan untuk membantu mendapatkan keuntungan dari tren pemasaran. Seringkali bisnis berasumsi bahwa mereka berada di jalur yang benar di era pemasaran baru. Misalnya, melibatkan pelanggan dengan membuat halaman Facebook. Pada kenyataannya, pelanggan mungkin tidak memiliki gambaran yang sama seperti yang dimiliki bisnis. Media sosial ini dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mendapatkan informasi yang relevan. Sedangkan media massa menciptakan kesadaran akan diskon atau promosi tertentu. Secara teori, keterpaparan informasi melalui media massa
media massa dianggap sebagai proses yang aktif. Dalam penelitian ini, konsumen berperan aktif dalam proses perolehan informasi karena aksesibilitasnya dan ketersediaan informasi di platform media sosial. Aksesibilitas dan transparansi informasi dapat ditawarkan media sosial pada konsumen telah ditujukan di seluruh penelitian. Konsumen dapat mengakses informasi yang relevan tidak hanya dalam jangkauan yang luas, tetapi juga dalam kecepatan yang lebih cepat. Namun sekali lagi, banyak dari mereka yang merasa tidak terdorong untuk menyuarakan tanggapan mereka dan menyampaikan komentar mereka kepada teman-teman atau anggota keluarga melalui media sosial. Media sosial telah mengubah model komunikasi yang dulu ada di media massa alih-alih membuat perusahaan menyampaikan pesan kepada publik setiap saat. Media sosial telah mengembangkan komunikasi web antara pelanggan dan pemimpin opini yang berputar di sekitar merek. Pertanyaan nomor 2, jelaskan sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Sejarah dan perkembangan perilakunya. Awal mula perkembangan perilaku konsumen bersumber dari berkembangnya konsep pemasaran. Menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 50-an, sejumlah pasar mulai menyadari bahwa mereka dapat menjual lebih banyak barang dengan mudah jika mereka memproduksi barang yang sudah mereka kenali. Kemudian strategi pemasaran dimulai berkembang dengan melakukan riset terlebih dahulu bahwa produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan konsumen. Filsafat pemasaran yang berorientasi pada konsumen dikenal sebagai konsumen pemasaran. Kemudian tersebarlah konsep pemasaran oleh kalangan pebisnis Amerika yang memberikan dorongan studi perilaku konsumen. Berdasarkan pendapat Robert Battle dalam Grader dan Garrett Nugroho Setiadi, perilaku konsumen bermula sebagai berikut. Periode 1900 sampai 1910, masa penemuan teori ilmu perilaku konsumen. Yang kedua, periode 1910 sampai 1920, penyusunan berbagai konsep perilaku dan berbagai pakar. Yang ketiga, periode 1920 sampai 1930, semua konsep dari berbagai pendapat disatukan dan ditarik benang merahnya. Yang keempat, periode 1930 sampai 1940, konsep yang sudah disatukan mengalami perkembangan. Yang kelima, periode 1940 sampai 1950, konsep perilaku konsumen diuji kebenarannya. Yang keenam, periode 1950 sampai 1960, hasil dari pengujian, ilmu perilaku konsumen dikembangkan lagi. Menurut Nugroho Setiadi, banyak konsep pemasaran dan semuanya bertitik pada dua aksioma. Aksioma yang pertama membahas bahwa pemasaran merupakan suatu aktivitas ekonomi yang mengalami perkembangan dan pertukaran nilai. Sedangkan aksioma kedua membahas segala sesuatu yang melakukan aktivitas dan program pemasaran adalah pemasaran. Perubahan aksioma tersebut menyebabkan muncul beberapa aliran pemasaran dan sepakat bahwa konsep pemasaran dalam pertukaran atau exchange. Alasan terjadinya pertukaran aliran adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Hudson dan Gessenheimer 1967, Bagozzi 1975. Konsep pertukaran sebagai pertukaran merupakan konsep yang sudah lama disetujui oleh
para pakar pemasaran. Intinya dari proses pemasaran adalah adanya pertukaran dari satu pihak dengan pihak lain, baik pertukaran yang bersifat terbatas atau terbagi dua pihak saja, yaitu pembeli dan penjual, maupun pertukaran yang bersifat luar dan kompleks, melibatkan lebih dari dua pihak seperti adanya media lain atau iklan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.